Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kamu juga telah menyortir pertanyaan, berlatih melakukan wawancara dengan teman, dan mengetahui sikap dan keterampilan dalam melakukan wawancara. Berikut ini adalah sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut ini, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Pertama, sebelum melakukan wawancara, hal-hal yang harus kalian perhatikan diantaranya yaitu buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap sopan, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan, lalu mengajukan pertanyaan yang baik, yaitu yang mengandung unsur adik simbah, terdiri dari kata-kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, perlu berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Itulah persiapan sebelum melakukan wawancara ya. Selanjutnya, persiapan ketika sedang melakukan wawancara. Pertama-tama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Sampaikan tujuan wawancara ya. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan-ringan saja. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Nah, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Jangan lupa sebutkan nama narasumber secara lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Kalian harus dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama ya. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Hindari juga meminta pengulangan jawaban dari narasumber. Dan kalian juga perlu hindari pertanyaan yang berbelit-belit ya. Hormati petunjuk narasumber, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber, serta mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban perlu dicatat. Selanjutnya yaitu yang ketiga setelah melakukan wawancara. Jangan lupa untuk mohon diri, ucapkan terima kasih dan sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Itulah sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, setelah pulang sekolah, kamu akan melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan. Kamu bisa memilih salah satu tumbuhan atau hewan saja ya. Setelah melakukan wawancara, kamu akan menulis laporan. Berikut ini cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Anak-anak, berikut adalah format menulis laporan hasil dari wawancara. Pertama-tama, kalian perlu tuliskan latar belakang dari wawancara yang dilakukan, yaitu menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya seperti berikut ini ya. Kami, siswa kelas 4, mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, menuliskan maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan yang dilakukan saat wawancara ya. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan berkaitan dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga, topik wawancara. Kita perlu menuliskan topik wawancara ya. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan di sekitarku. Lalu yang keempat, tuliskan waktu dan tempat kegiatan. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2016, waktu pukul 08.00 sampai dengan 09.00, tempatnya di Kampung Mekarjaya. Nah, berikutnya yang kelima, laporan hasil wawancara, yaitu dengan menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya, narasumber yaitu Bapak Kurniawan, pewawancara Lani. Kemudian hasil wawancaranya yaitu pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai dengan pukul 9 tepat, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Nah, terakhir kalian tuliskan kesimpulannya ya, yaitu apa saja informasi yang sudah kalian dapatkan dari hasil wawancara tersebut. Anak-anak, melestarikan hewan langka yang terancam punah itu merupakan kewajiban kita bersama ya. Ayo kita diskusikan. Sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Sebelumnya, kamu juga telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Sebelumnya, kamu juga telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Sekarang, anak-anak, kalian tahu apakah yang dimaksud dengan hewan langka? Hewan langka adalah hewan yang populasinya sudah menurun dan sebagian besar sudah mendekati kepunahan. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah. Tempat-tempat untuk melindungi hewan-hewan tersebut diantaranya adalah Suaka Margasatwa, Taman Nasional Komodo, dan lain sebagainya. Contoh hewan-hewan langka antara lain badak bercula 1, penyu hijau, macan tutul, burung cendrawasih, dan lainnya. Sekarang bacalah teks berikut ini. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Margasatwa, cagar alam, kebun binatang, dan juga taman nasional. Selanjutnya, dengan melindungi hewan langka, kita akan mendapatkan yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan juga obat-obatan. Nah, oleh karena itu, anak-anak, kita wajib melestarikan hewan langka ya. Lindungi hewan langka agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Sekarang, coba jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Kita perlu melestarikan hewan langka karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut akan punah.
Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika terdapat hewan yang sudah punah? Apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Kemudian, yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka adalah menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Selanjutnya, tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Kita perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa manfaat melestarikan hewan langka itu berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya ialah hewan yang punah. Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan supaya alam kita masih terjaga dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan langka tidak dilaksanakan, maka hewan akan mengalami kepunahan dan keragaman fauna juga akan berkurang. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.